Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Saputra Sembaga. Saya dari kelas Biologi dan B, Prodi Biologi, jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hubungan kekerabatan tumbuhan monokotil dan eudikotil. Jadi pada materi ini saya mengambil famili Poaceae atau yang biasa kita kenal sebagai rumput-rumputan. Jadi melalui pendahuluan ini saya sedikit memaparkan maksudnya Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman tumbuhan yang tinggi. Salah satunya adalah suku Poaceae. Tumbuhan suku Poaceae dikenal sebagai tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan pada masyarakat Indonesia. Misalnya padi, jagung, gandum, dan sagu. Nah, selain itu, tumbuhan suku Poaceae juga digunakan sebagai media penghijauan alam yang berfungsi untuk mengurangi polutan serta menjaga kesetimbangan alam. Rumput dapat mendukung terwujudnya suatu hamparan hijau di suatu wilayah yang dapat membantu memperbaiki menjaga iklim mikro, meningkatkan nilai estetika dan menyuplai daerah resapan air serta menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik menurut Bohari dan Baik 2015. Nah, salah satu daerah yang memiliki tingkat keanekaragaman tumbuhan Poaceae yang tinggi berada di Taman Hutan Raya Ersoarjo, Wulandari 2017. Sekarang kita masuk pada deskripsi tumbuhan famili Poaceae. Famili Poaceae memiliki bunga majemuk yang tumbuh di ujung batang. Pada umumnya, bunga ini merupakan suatu malai yang terdiri dari sekelompok cabang yang terpisah dan berakhir pada ujung dengan bentuk memanjang yang disebut bulir. Famili ini yaitu memiliki daun tunggal dengan tipe tulang daun linier. Daun terdiri dari 3 bagian yang berbeda, yaitu seed atau pelepah, blade helai daun, dan ligule penghubung antara pelepah dan helai daun. Menurut Novia 2013 dan Kustiawi 2014. Batang pada famili Poaceae tumbuh dengan posisi yang bermacam-macam. Ada yang tegak lurus, serong ke atas, berbaring atau merayap, kadang-kadang dengan rimpang di dalam tanah. Batang berbentuk silindris panjang, Nah, agak pipih dan persegi atau persegi. Berlubung atau masif. Berbuku-buku, berruas-ruas, berongga, dan bersekat pada buku-bukunya. Pada buku kerap kali membesar, berjenis herba atau berkayu. Nah, masuk pada habitat. Poaceae berasal dari bahasa Yunani poa yang berarti rumput. Poaceae adalah salah satu famili tumbuhan yang berbunga. Poaceae merupakan famili yang sangat pesat pertumbuhan dan penyebarannya di muka bumi ini. Nah, famili ini dapat tumbuh dan hidup hampir di seluruh daerah terbuka atau terlindung baik di daerah tropis maupun subtropis. Famili ini mempunyai jenis-jenis yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat, baik di Indonesia maupun di dunia. Tanaman budidaya penghasil padi-padian, pakan ternak penghasil gula, penutup tanah, dan tanaman dekorasi. Distribusi famili ini meliputi seluruh dunia. Kemudian kita masuk pada cara perkembangbiakan dari tanaman ini. Poaceae adalah salah satu famili anggota tumbuhan Angiospermae. Famili ini mempunyai sekitar 500 genus dan 3000 spesies. Bersifat sebagai organisme yang dapat hidup dan berkembang di seluruh dunia atau kosmopolit, tetapi terbanyak di daerah tropis dan temperatur utara dengan curah hujan yang cukup untuk membentuk padang-padang rumput. Menurut Gricom 2006, dalam Windusari 2011, spesies famili Poaceae memiliki kemampuan menyebar dengan cepat karena uji yang ringan dan mudah terbawa angin.
karena biji yang ringan dan mudah terbawa angin. Kemudian jika kita melihat dari klasifikasi ilmiah tumbuhan famili Fabaceae, di sini terdapat kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta dan subdivisi Angiospermae. Kemudian dengan kelas Monocotyledon, ordo Poales, famili Fabaceae, subfamili Arundinoideae. Kemudian genus Oryza, Zea, Serum, Panistellum dan lain-lain. Kemudian pada manfaat dan potensi ataupun potensi dan manfaatnya, yang pertama kita melihat dari pemanfaatan di bidang pangan. Nah, tumbuhan Fabaceae dikenal sebagai tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan pada masyarakat Indonesia. Misalnya padi, jagung, gandum, dan sagu. Selain itu, tumbuhan suku Fabaceae juga digunakan sebagai media penghijauan alam yang berfungsi untuk mengurangi polutan serta menjaga keseimbangan alam. Fabaceae merupakan salah satu suku dari bangsa Poales yang merupakan anggota kelas Liliopsida. Suku rumput-rumputan atau Fabaceae merupakan salah satu suku tumbuhan berbunga terpenting, baik dari segi botani maupun pertanian. Fabaceae sering dianggap paling penting dari semua keluarga tanaman untuk ekonomi manusia, termasuk di dalamnya bahan pokok makanan, biji-bijian, dan serealia. Kebudayaan manusia sangat tergantung pada ketersediaan sejumlah bahan pangan. Menurut Slamet 1994. Nah, anggota suku ini adalah yang paling tinggi populasinya di dunia karena banyak tanaman budidaya yang menjadi anggotanya dan ditanam luas sebagai bahan pangan utama dan sebagai media penghijauan alam yang berfungsi untuk mengurangi polutan serta menjaga keseimbangan alam. Masih dalam pemanfaatan di bidang pangan, rumput juga mempunyai arti ekonomi yang sangat penting karena berfungsi sebagai penghasil pakan ternak, makanan, minyak atsiri, gula, dan obat tradisional. Jenis rumput yang banyak dibudidayakan untuk pakan ternak adalah Penicetum purpureum. Nah, beberapa jenis rumput yang tumbuh liar di kebun juga berpotensi untuk pakan ternak seperti Axonopus compressus. Kemudian ada Cymbopogon nardus, jenis rumput yang banyak digunakan masyarakat terutama dalam bahan bumbu dapur dan obat-obatan. Dari segi ekologis, merupakan manfaat yang paling penting dari sifat fisiknya, membantu mengurangi pencucian, menahan butir debu yang dibawa dari tempat lain, dan mengurangi hamparan air hujan pada permukaan tanah. Nah, kita melihat dari segi potensi serta manfaatnya sebagai obat-obatan. Nurjana 2015 pada jurnalnya menjelaskan bahwasanya famili Fabaceae banyak digunakan sebagai obat luar seperti sariawan, sakit gigi, obat mata, dan gatal-gatal, serta obat organ dalam seperti saluran pencernaan, kencing batu, dan obat khusus untuk laki-laki. Nah, famili Fabaceae yaitu jenis Serioliae serai oleh masyarakat desa Batu Hamparan sering dimanfaatkan untuk bumbu masakan. Tetapi ada juga kegunaan lain dari tanaman serai yang tidak kalah pentingnya untuk kesehatan tubuh, yaitu sebagai obat masuk angin. Jadi serai juga ini merupakan famili Fabaceae, sehingga termasuk pada manfaat sebagai obat-obatan. Kemudian cara meracik tanaman serai yaitu dengan memotong secara horizontal dan merebus hasil potongan tersebut dengan memberi air secukupnya. Jadi itu adalah langkah untuk kemudian memanfaatkan tanaman serai ini untuk menjadikan sebagai obat-obat. Kemudian jagung famili Fabaceae juga yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan nama lokal jagung. Nah, buah jagung yang masih muda atau daging buah yang masih berwarna putih kekuning-kuningan digunakan untuk obat cacar. Cara pemanfaatan buah jagung sebagai obat cacar yaitu dengan cara mengiriskan daging buah lalu mengunyah sampai halus dan menyemburkan pada badan yang terkena cacar. Ini menurut Yasir 2018.
Nah, adapun potensi dan manfaat lainnya dilihat dari tanaman jagung, yaitu selain untuk pangan dan pakan, biji jagung dapat diekstrak sebagai minyak dan dibuat tepung atau yang sering kita sebut maizena, serta bahan baku industri. Nah, pada tongkol jagung mengandung pentosa, dapat digunakan sebagai bahan baku pembuat furfural. Jagung banyak mengandung berbagai mineral yang sangat diperlukan oleh tubuh, antara lain fosfor, magnesium, mangan, seng, besi, dan tembaga, dan lain-lain. Nah, serta mengandung mineral seperti selenium, fosfor, sangat penting bagi pemeliharaan pertumbuhan, kesehatan tulang, dan fungsi ginjal. Nah, magnesium diperlukan untuk mempertahankan denyut jantung yang normal dan untuk kekuatan tulang. Jagung juga mempunyai sifat antioksidan. Menurut studi yang dilakukan di Cornell University, jagung merupakan salah satu sumber antioksidan yang dapat melawan kanker yang disebabkan oleh radikal bebas. Jagung merupakan sumber yang kaya akan senyawa fenolik, asam ferulik, agen anti kanker yang telah terbukti efektif dalam memerangi tumor pada kanker payudara dan kanker hati. Jadi itu potensi-potensi manfaat lain dari famili Poaceae atau yang kita spesifikkan pada tanaman jagung. Nah, ketika kita melihat dalam karakteristik dan kekerawatan tanaman jagung, kita melihat berdasarkan literatur yang saya baca, jagung memiliki kekerabatan terhadap familinya. Salah satunya jagung memiliki kekerabatan dengan tanaman tebu yang juga merupakan famili dari Poaceae itu sendiri. Kekerabatan tanaman jagung dengan tebu berdasarkan literatur yang saya baca yaitu sama-sama yang menjadi tanaman penghasil gula. Seperti yang saya kutip pada suatu jurnal, pabrik gula di Indonesia menggunakan tebu sebagai bahan baku. Padahal selain tebu, gula juga dapat dihasilkan dari tongkol tanaman jagung. Data dari Badan Pusat Statistik Produksi Jagung di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 19.826 ton dan pada tahun 2015 mencapai 19.612.435 ton. Dengan jumlah produksi jagung yang meningkat, maka limbah tongkol jagung menjadi salah satu limbah lignoselulosik yang banyak tersedia di Indonesia. Limbah lignoselulosik adalah limbah pertanian yang mengandung selulosa. Masing-masing merupakan senyawa-senyawa yang potensial dapat dikonversi menjadi senyawa lain secara biologis. Kandungan tongkol jagung dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang dimana tertera pada PowerPoint yang saya sajikan. Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa kandungan selulosa pada tongkol jagung sangatlah tinggi, sehingga tongkol jagung berpotensi dapat dikonversi menjadi gula fermentasi dengan cara hidrolisa. Selain itu, jagung pula juga sama-sama memiliki kerabatan atau kesamaan dengan tanaman tebu. Salah satunya sama-sama tumbuhan monokotil, kemudian memiliki daun sejajar, berakar serabut dan tumbuh di dataran rendah. Masih dalam karakteristik, bahwasanya jagung atau zemais merupakan tanaman berumah satu atau monoecious, di mana letak bunga jantan terpisah dengan bunga betina pada satu tanaman. Jagung termasuk tanaman C4 yang mampu beradaptasi baik pada faktor-faktor pembatas pertumbuhan dan hasil daun tanaman C4 sebagai agen penghasil fotosintat yang kemudian didistribusikan. Memiliki sel-sel udang pembuluh yang mengandung klorofil. Di dalam sel ini terjadi dekarboksilasi malat dan aspartat yang menghasilkan CO2 yang kemudian memasuki siklus Kelvin, membentuk pati dan sukrosa. Ditinjau dari segi kondisi lingkungan, tanaman C4 teradaptasi pada terbatasnya banyak faktor seperti intensitas radiasi surya tinggi dengan suhu siang dan malam yang tinggi.
Curah hujan rendah dengan cahaya musiman disertai suhu tinggi serta kesuburan tanah yang relatif rendah. Nah, sifat-sifat yang menguntungkan dari jagung sebagai tanaman seempat antara lain aktivitas fotosintesis pada keadaan normal relatif tinggi, fotorespirasi sangat rendah, transpirasi rendah serta efisien dalam penggunaan air. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat fisiologis dan anatomis yang sangat menguntungkan dalam kaitannya dengan hasil. Sementara dari hasil pengamatan saya di lapangan, dalam sistem perakaran jagung memiliki akar serabut dengan 3 jenis akar, yaitu akar seminal, akar adventif, akar kait, dan penyangga. Jagung juga saya amati masih kisaran umur 14 hari. Jadi jagung yang saya amati ini masih terkategori anakan. Sistem perakaran jagung terdiri dari akar-akar seminal yang tumbuh ke batang setelah plumula muncul, dan akar udara yang tumbuh dari buku-buku. Di atas permukaan tanah, akar-akar seminal terdiri dari akar-akar radikal atau akar primer ditambah dengan sejumlah akar-akar lateral yang muncul sebagai akar adventitious pada dasar dari buku pertama di atas pangkal batang. Nah, pada umumnya akar-akar seminal berjumlah 3-5, tetapi dapat bervariasi dari 1 sampai 13. Akar koronal adalah akar yang tumbuh dari bagian dasar pangkal batang. Bisa dilihat juga pada gambar yang saya cantumkan, yaitu gambar akar pada jagung. Nah, batang jagung berruas-ruas yang jumlahnya bervariasi antara 10 sampai 40 ruas. Umumnya tidak bercabang kecuali ada beberapa yang bercabang beranak yang muncul dari pangkal batang. Misalnya pada jagung manis. Panjang batang yang sempat saya ukur berkisar 20 cm. Akan tetapi dari literatur yang saya dapat terdapat perbedaan ukuran panjang batang jagung. Dalam penelitian Muhazir 1988, panjang batang jagung berkisar antara 60 sampai 300 cm. Nah, ruas-ruas bagian atas berbentuk agak silindris, sedangkan bagian bawah bentuknya agak bulat pipih. Nah, tunas batang yang telah berkembang menghasilkan tajuk bunga betina. Bagian tengah batang terdiri dari sel-sel parenkim dengan seludang pembuluh yang diselubungi oleh kulit yang keras di mana termasuk lapisan epidermis. Bisa dilihat juga di sini ada pengukuran batang jagung. Kemudian kita masuk pada daun, yang dimana daun jagung muncul dari buku-buku batang, sedangkan pelepah daun menyelubungi ruas batang untuk memperkuat batang. Nah, panjang daun jagung dalam hasil pengamatan saya berkisar 20 cm, berbeda dengan hasil penelitian Muhajir 1998 yang dimana mencapai kisaran antara 30 sampai 150 cm dengan lebar 1 sampai 15 cm. Sedangkan lebar daun dalam hasil pengamatan saya berkisar hanya 5 cm dengan ibu tulang daun yang sangat keras. Tetapi helaian daun halus dan kadang-kadang berombak. Terdapat juga lidah daun atau yang disebut ligula yang transparan dan tidak mempunyai telinga daun atau auriculae. Nah, bagian atas epidermis umumnya berbulu dan mempunyai barisan memanjang yang terdiri dari sel-sel buliform. Nah, adanya perubahan turgor menyebabkan daun menggulung. Bagian bawah permukaan daun tidak berbulu atau glabrous dan umumnya mengandung stomata lebih banyak dibanding dengan di permukaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai materi yang saya bawakan, yaitu hubungan kekerabatan tumbuhan monokotil dan eudikotil, yang dimana saya mengambil famili Poaceae dan saya fokuskan pilihan saya pada tumbuhan zimais. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.